seluruh jenjang di seluruh Indonesia. Di Makassar pun kemarin kita dikagetkan dengan sebuah kejadian yang mungkin juga teman-teman dapat informasinya di luar Makassar tentang adanya satu insiden yang saling menyerang antar pun sebenarnya sampai hari ini belum terbukti apakah betul ini kelompok mahasiswa antar kelompok mahasiswa daerah, karena Pak Kapoldanya lagi, teman-teman jajaran Polda di Sulsel lagi mencari siapa pelakunya, karena pelakunya sangat sadis ketika melakukan proses penyerangan. Jadi di Makassar tempat kita geser karena belum pernah ada kejadian saling menyerang. Baru kali ini ada saling menyerang itu dalam konteks sudah main tebas pakai parah, sehingga adik-adik kita ini pada masuk di rumah sakit, ada yang agak kritis, ada yang lukanya sangat besar, ada yang hampir putus, macam-macam lah. Tapi mudah-mudahan Pak Kapolda menemukan ini dalam waktu dekat siapa pelakunya, karena ini jajaran Polda Sulsel lagi bergerak. Begitupun yang kasus-kasus yang terjadi terakhir di teman-teman kita, saudara-saudara anak bangsa kita yang ada di baik di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya maupun di luar Jabodetabek. Evaluasi kita yang pertama adalah sistem kaderisasi di tubuh ormas. Penanaman ideologi negara menjadi sangat krusial dan sangat strategis, karena kalau ideologi Pancasila itu dielaborasi dalam teks menjadi kontekstual, itu sebenarnya tidak ada anak bangsa ini untuk berpikir saling membunuh. Dalam konteks ideologi negara itu bisa diterjemahkan dalam dan bisa diimplementasikan materinya oleh para senior masing-masing di organisasi kemasyarakatan atau para pemateri-pemateri dari luar ormas yang memberikan gambaran tentang bagaimana substansi bernegara itu dalam konteks ideologi negara. Sila pertama ketuhanan yang maha esa, saya pikir itu sudah final kita tentang beda agama adalah sudah dari awal negara ini berdiri pun, bahkan belum merdeka pun, beda agama itu sudah lumrah dan biasa dalam bernegara kita. Karena founding father bangsa kita juga berbeda agama, berbeda suku, sehingga muncul istilah Yong Yapa, Yong Slebes, Yong Kalimantan, Yong Ambon, Yong Papua. Ya itu semua bagian dari keragaman kita bernegara. Sila kedua, sila ketiga, keempat, dan seterusnya, kemanusiaan yang ada dan beradab dalam konteks kemanusiaan ini perlu terjemahan lebih dalam di konteks ormas, seluruh ormas di Indonesia, terutama ormas-ormas yang berkecimpung di anak-anak muda, OKP kita, ada di kita juga, maupun ormas yang antara anak muda dan orang tua. Karena sekarang ini kan ketika dia ormas, di situ pemilihan usia jadi tidak ada. Jadi ketika dia OKP, dia masih ada pemilihan antara usia 40 tahun ke bawah. Kalau di ormas sudah ada bisa gabungan antara 20-an sampai ke bahkan 50 ke 60-an. Apa artinya? Berarti mekanisme pengkaderan, kaderisasi di tubuh ormas ini perlu menjadi evaluasi kita bersama. Apapun ormasnya. Sepakat. Sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Persatuan Indonesia, ini semua kalau dikontekstualkan dalam pemahaman mendasar di tubuh ormas, nah, itu berarti pekerjaan rumah kita bagaimana mensinkronkan antara nilai dasar negara kita menjadi alat perjuangan di ormas masing-masing dengan melihat nilai Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat untuk perwakilan. Hikmat permusyawaratan perwakilan dalam konteks ini adalah kita memang harus bermusyawarah. Nah, kerakyatan yang dipimpin kita memang dalam kondisi dari awal kita berasal dari konteks budaya dan praktek di wilayah masing-masing. Karena dulu Nusantara kita berada pada radius kerajaan-kerajaan. Ada yang kerajaan-kerajaan kecil, ada yang kerajaan-kerajaan besar. Kayak di Sulawesi Selatan juga ini terdiri dari bagian dari kerajaan kecil dan kerajaan besar sebelum masuk penyebaran Islam, sebelum masuk penyebaran agama-agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Itu bagian dari keragaman kita yang sudah ada. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini terjemahannya tidak ada anak bangsa ini yang harus bercerai-berai. Nah, yang harus dicermati adalah penetrasi konflik yang bisa berjalan di mana-mana. Penetrasi konflik bisa ada dua hal. Bisa penetrasi konflik karena memang ada pihak ketiga yang mau membuka konflik antara ormas tersebut di wilayah masing-masing.
karena kita tidak bisa menceritakan kepastian bahwa di wilayah saya harus ikut dengan wilayah lain, karena dinamika sosial budaya dan masyarakatnya bervariatif. Lokal wisdomnya betul-betul harus terukur dan tepat. Dan menurut saya pemerintah daerah, karena di semua pemerintah daerah itu kan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, itu kan ada kesbangpol. Nah, ketika ada kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di semua kabupaten, kota, dan provinsi, sebenarnya pendeteksian dini itu ada di kesbangpol, komandonya. Ada di kesbangpol itu harus interaksi komunikasinya baik OKP, Ormas, Parpol, lembaga-lembaga teman-teman NGO, organisasi profesi, semua database-nya ada di Kesbangpol. Nah, Kesbangpol, ya ini yang perlu kita pikirkan juga, bagaimana membuat agenda di daerah masing-masing dengan program yang tentunya mungkin berbeda, dengan pokoknya Makassar, Jakarta, Tangerang itu mungkin berbeda cara pendekatan Kesbangpol. Tapi substansinya kembali ke dasar negara tadi, bagaimana menerjemahkan implementasi ketika dia menjadi program kemanusiaan yang tertinggi adalah program kemanusiaan. Program tertinggi adalah program kemanusiaan. Apa itu? Kembali ke sila-sila yang ada di Pancasila kita. Dan itu implementasinya kalau diwujudkan, ketuhanan yang Maha Esa tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Mas Ken tadi, yang saya dengar. Yaitu sudah tamat kita tentang toleransi dan hubungan antar umat beragama. Kita tidak merecoki lagi itu, karena yang mau merecoki itu ada segelintir orang yang mau memprovokasi di medsos untuk pecah konflik antara agama. Kalau kita sudah selesai, saya umpamanya yang ya para senior yang ada di sini, yang era menjadi anak SMA tahun 80-an, saya kemudian tahun 90-an, itu kita semua berkawan dengan siapapun. Teman saya waktu di senat mahasiswa di FISIP UNAS dulu itu, teman saya ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha, bahkan ada teman senat saya sama-sama jadi pengurus senat mahasiswa dulu. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan diskusi atau wacana atau isu tentang perbedaan agama, perbedaan warna budaya, itu sudah final itu. Memang itu variasinya seperti itu. Nah, kalau mau diperbaiki relasi ini, bela negaranya kita itu adalah bela negara pada substansi, menyamakan kontekstualnya, menyamakan programnya, menyamakan implementasinya di tingkat bawah, di tingkat grassroots. Ya, grassroots ini teman-teman di kabupaten kota, yang bersentuhan langsung dengan ormas-ormas yang berada di MDSM atau sekretariat di tingkat paling bawah, mungkin di tingkat paling kecamatan dan kelurahan, ranting, dan seterusnya. Nah, ini perlu implementasi sila Pancasila tadi. Jadi menurut saya, mungkin kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan memang kita sudah kekurangan waktu untuk mendiskusikan kekuatan besar ideologi negara. Sehingga urusan-urusan yang sifatnya konflik yang terjadi akhir-akhir ini, akhirnya menjadi lebih menonjol dibanding kita diskusikan bagaimana implementasi program di masing-masing ormas yang bisa saling sinergi malah. Kalau saya berpikirnya, ya teman-teman yang lagi dapat kasuistik, ada konflik kemarin, ada perkelahian, ada bentrokan, Kesbangpolnya harus sekarang memikirkan bagaimana cara untuk penetrasi supaya konfliknya tidak melebar kemana-mana. Ya, dia harus jangan hanya seremonial mempertemukan tokoh-tokoh, itu nggak menyelesaikan masalah. Harus dicari akar masalahnya, kasuistiknya masing-masing. Jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan dibiarkan jadi bom waktu. Jadi pokoknya ada konflik antara Ormas A dan Ormas B, panggil ketuanya, ketemukan, terus yang konfliknya juga ditemukan, masanya juga dipertemukan. Nah, setelah itu Kesbang bikin lagi pertemuan-pertemuan setiap minggu, setiap 2 minggu. Karena sebagai peredam konflik sebenarnya itu ada di Kesbangpol sebenarnya. Kalau dalam hal bicara pemerintahan di tingkat pemberdayaan. Nah, nanti Kesbangpol akan koordinasi dengan para Forkopimda, dengan Polrestabes masing-masing, dan di Kodi masing-masing di tingkat wilayah, atau Korem, atau di level Pangdam kalau sudah kasusnya membesar, level Kapolda kalau dia sudah levelnya kasusnya membesar. Jadi bagi saya tidak hanya mempertemukan para elitnya saja, para pimpinan-pimpinan ormasnya saja, tapi mempertemukan juga lapisan-lapisan di bawah di mana konflik itu terjadi. Saya kasih contoh lah, kayak kemarin Makassar ini yang dianggap ada adik kami yang ada 2 etnik yang kemudian diisukan berhadapan di lapangan, itu dipertemukan langsung.
Kemudian didiskusikan apa masalah awalnya. Jadi, kemudian kita juga sudah menyerahkan ke Kesbangpol tingkat Makassar dan provinsi. Silahkan bikin program ke depan, 2-3 bulan ke depan yang intensif. Kedua, adik-adik kita yang kubu kemarin yang berhadapan-hadapan. Supaya apa terjadi dalam 3-6 bulan ke depan. Kalau itu udah cair, berarti potensi konfliknya kita redam. Gitu. Tidak hanya dengan mendamaikan, kemudian foto bersama, kemudian deklarasi, itu bukan penyelesaian masalah yang tepat. Kita memang butuh penetrasi juga ke level-level paling bawah di tingkat penggerak massa. Karena ini kan setiap ormas punya penggerak massa. Ada ketuanya malah kadang tidak menjadi penggerak massa. Ketuanya tinggal instruksi ya atau tidak biasa. Nah, yang menarik itu adalah para penggerak massa. Ya, kita butuh training lagi atau training tambahan, training tentang P4 yang dulu ada tentang mendiskusikan bagaimana kondisi situasi negara dengan banyaknya pengaruh lingkungan, pengaruh provokasi di medsos. Ini perlu penetrasi. Bagian dari improvisasi kita melegalkan program di tingkat ormas masing-masing. Yang ketiga, apa yang terjadi di akhir-akhir ini, kita dikasih pilihan. Ormasnya mau diberdayakan secara substansial, programnya intensif bergerak, kemudian bersandarnya di mana? Saya rasa kalau kita semua komitmen tentang kenegaraan kita, komitmen kebangsaan kita kuat, nggak ada jalan keluar yang paling tepat adalah mengambil saripati kontekstual dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila adalah kolaborasi pemikiran, gagasan implementasi baik konsep maupun implementasi kenegaraan oleh para penting pada bangsa kita. Bagaimana diskusi itu dari awal, dari 1908, diskusinya Dr. Wahidin bersama Syekh Ahmad Dahlan Muda, bersama Syekh Hasyim Asy'ari Muda. Kemudian bagaimana diskusinya Ahmad Dahlan kemudian bisa mendirikan Muhammadiyah 1912. Kemudian bagaimana kajian-kajian diskusinya Syekh Hasyim Asy'ari kemudian bisa mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian ketemunya Dr. Muhammad Jamin dengan berbagai macam tokoh dari segala macam yong di seluruh ujung Sumatera sampai ujung Papua, kemudian melahirkan sebuah pemuda 1928. Kemudian ketemunya Bung Karno, Bung Hatta dalam konteks finalisasi bertindak dan berpikir dengan desakan kelompok-kelompok anak muda era Bung Karno dan sebelum era Bung Karno dan para senior setelah Cokro Aminoto yang kemudian peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Nah, itu menurut saya adalah saripati dari semua bicara kita relasi interaksi antara beda agama, beda suku, beda macam-macam ragamnya di kita. Nah, kenapa tidak ini digali ulang gitu? Nggak usah lah baca, kalau menurut saya nggak usah banyak baca barat. Kalau mau belajar tentang kepemimpinan, bagaimana mengendalikan organisasi, bagaimana leadership kita dibuat, bagaimana kepemimpinan dan karakter kepemimpinan kita dibentuk di semua wilayah. Coba gali di budaya masing-masing. Coba gali bagaimana Pangeran Diponegoro, pokoknya teman-teman kita di Pasundan atau di Jawa Barat. Coba digali bagaimana Cut Nyatin cara berpikirnya atau Cik Bibiro di Aceh, pokoknya. Ya, kalau kami di Makassar di Sulawesi Selatan ada yang istilah pahlawan nasional, pokoknya ada Sultan Hasanuddin, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Opu dan Grisaj, ada macam-macam. Jadi nama-nama itu saja, saya Gus Soleh dan para narasumber, saya kalau diskusi kepemimpinan dengan adik-adik kita di lembaga kemahasiswaan, lembaga kepemudaan, baik ormas, yang saya cuplik itu bukan lagi cara berpikir buku-buku barat 80-an, bahkan 2000-an sekalipun saya nggak cukup. Karena saya punya argumentasi bahwa sebenarnya gagasan para pendiri pada bangsa kita itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk karakter kepemimpinan anak-anak muda bangsa ini. Sepakat. Bicara Cokro Aminoto, kalau anak-anak muda mau menggali apa pemikiran Cokro Aminoto, kemudian mengkader 4 tokoh yang kemudian semua jadi tokoh bangsa, kemudian mereka semua punya gagasan yang berbeda. Kemudian takdir Bung Karno menjadi presiden yang pernah lama di rumah Cokro Aminoto, kemudian dipertemukan dengan sosok yang namanya Bung Hatta, yang kalem, yang tidak seorator Bung Karno. Itu berarti menurut saya cuplikan sejarah yang kita alami dari 1908, 12, 26, 28, 45 itu cuplikan sejarah yang sudah lengkap. Kalau kita tarik masing-masing sejarahnya di akar budaya kita masing-masing di daerah, coba kembali ke museum, coba kembali buka
sejarah dari lokal masing-masing, siapa pahlawan nasional masing-masing, itu aja yang dibuka. Itu yang harus masuk materinya di ormas-ormas, utamanya. Ormas-ormas kita, organisasi anak muda kita, ada yang organisasi baru, ada yang lahir 80-an, ada yang lahir 90-an. Dia belajar dari ormas-ormas yang sudah lama. Dia belajar dari tokoh-tokoh santri, kalau dia adalah organisasi agama, senior-senior di Buddha, Hindu, Konghucu, maupun di Nasrani, kalau dia konteksnya konteks agama. Jadi bagi saya, Bang Mohardi, yang terakhir, apapun kita akan melihat relasi kita dalam hal beragama, berormas ke depan ini harus konteksnya konteks bela negara yang tidak hanya diucapkan, tapi dia harus diimplementasi. Cara mengimplementasinya, ya sudah, itu tanggung jawab moral ketua-ketua ormas dan para jajaran pengurus di tingkat ormas, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah dan kabupaten kota, untuk mengecek masih adakah yang harus ditutup ruang kosong. Ya, kalau perlu diskusi dikembangkan, FGD-nya ditambah, durasi kajiannya perlu disinergikan antara kekuatan ideologi negara secara kontekstual dengan apa yang sekarang terjadi secara faktual pengaruh abad 21. Itu perlu digali ulang. Nah, kalau tidak, berarti dia akan berhadapan dengan apakah fanatismenya hanya pada level kelompok dengan fanatisme buta, kemudian bukan fanatisme kenegaraan. Kalau menurut saya, harus dikembangkan fanatisme dalam konteks bernegara. Karena NKRI sudah menjadi komitmen kita. Memperkuat NKRI adalah bagian dari semua. Ketika kita semua kembali ke agama masing-masing, kita kembali ke tempat ibadah masing-masing, berarti kita kembali kepada akar bahwa memang kita adalah makhluk beragama yang pasti berbeda. Beda agama, beda cara, beda bertindak, bagian dari sudah sunnatullah kalau konteks agama. Nah, begitupun suku. Saya yang lahir di Sulawesi Selatan ini tidak juga lahir di Makassar. Tapi ketika tiba di Makassar berkuliah di Universitas Hasanuddin kemarin itu, waktu masuk kampus tahun 90 itu, ketemu saya dengan saudara-saudara saya di sini, teman kuliah, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, Ambon, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, semua wilayah ada. Artinya apa? Saya yang lahirnya di Parepare, seperti lahirnya di kota Haji di Parepare itu, kemudian di Makassar, kemudian ketemu bahkan bukan hanya orang di Sulawesi Selatan, artinya pikiran dan gagasan kita harus cair, bahwa bukan lagi kita milik lokal kita. Kita sudah milik teman-teman, bersaudara, sesama anak bangsa. Sekarang kita ketemu dalam sebuah Zoom yang luar biasa baiknya ini harus kita berterima kasih. Ada era ini gitu. Kita harus bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa konteks hari ini kita ketemu silaturahmi dengan jarak jauh gini, tapi rasa dekat rasanya sebagai anak bangsa. Saudara saya ada di Zoom ini, bahkan yang tidak ada di Zoom ini, yang belum sempat tadi, itu bagian dari anak bangsa. Jadi besok kalau saya mau ke Jakarta, ya harus pamit, harus koordinasi dengan teman-teman saya yang ada di Jakarta ini. Kalau ada nomor kontaknya di HP saya harus minimal menyampaikan. Atau kalau ketemu ngopi di mana, kalau ada yang teman yang ke Makassar, ayo koordinasi dengan saya, kita ketemu sama-sama. Apa artinya? Kita memang diikat dengan persatuan itu. Kita diikat dengan ideologi negara yang sama. Mantap. Kesamaan pandangan tentang merah putih. Sepakat. Kesamaan pandangan tentang wilayah bernegara kita adalah ujung Sumatera sampai ujung Papua. Itu bukan hanya kalimat, tapi itu adalah sudah lisensi sejarah dari awal. Sebelum terbentuk republik, sebelum merdeka tahun 45, karena sudah digagas kekuatan bangsa itu sejak 1908 melalui gerakan Budi Utomo. Bahkan sebelum gerakan. Terima kasih. Itu sementara Pak. Sumpah Pemuda 3 Bait itu adalah kumpulan dari semua pemikiran yang kemudian ditarik kesimpulannya menjadi 3 bait. Dan saya merasa belum sekali berMuhammad Yakin. Nantilah kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.